Berlatar di pegunungan Appalachian di Virginia, Amerika Serikat. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok remaja kuliahan yang sedang dalam acara liburan, di mana mereka tak sengaja berpapasan dengan pengendara lain yang merupakan warga lokal pegunungan atau biasa disebut dengan orang gunung, yang mana itu cukup membuat para cewek-cewek ketakutan. Setibanya di rest area, para remaja itu pun berhenti sebentar untuk membeli satu krat bir untuk nanti mereka minum-minum. Di mana salah satu cowok bernama Allison yang sedang melihat-lihat jajanan pun tak sengaja bertemu lagi dengan salah satu orang gunung yang mereka lihat tadi. Dua orang gunung yang merupakan sahabat dekat, ada Dale yang bertubuh Dumoy dan Taker yang selalunya sok tahu tentang segala hal. Mereka adalah orang gunung yang biasanya dicap sebagai orang jahat, dalam tanda kutip, sering dianggap udik kampungan, berpenampilan lusuh, tidak meyakinkan dan jarang berinteraksi secara sosial, padahal tidak semua orang gunung seperti itu. Dale tertarik dengan Allison yang memiliki peras cantik yang karena ia terlalu polos, dan lugu Tucker yang merasa jauh lebih berpengalaman soal cewek pun menyuruh dia untuk bersikap gentle dengan ajak kenalan secara langsung dan selalu tertawa sebagai bentuk keramah tamahan. Allison dan kawan-kawan pun ketakutan melihat Dale membawa celurit pencabut nyawa dan tertawa saat berbicara, sehingga bisa disimpulkan bahwa Taker sama polosnya dengan Dale yang tidak tahu apa-apa soal percintaan dan percewaan. Saat mereka sudah melanjutkan perjalanan, itulah muncul seorang polisi yang memberhentikan mereka akibat lampu sein yang mati saat ditanyakan pergi kemana. Taker dan Dale akan pergi ke sebuah danau di tengah hutan untuk memperbaiki kabin atau rumah kecil yang baru mereka beli, di mana Pak Polisi langsung memberitahu mereka bahwa di sana tidak ada apa-apa kecuali rasa sakit dan penderitaan yang tidak pernah terbayangkan. Dan inilah kabin atau rumah kecil yang sengaja mereka beli untuk sebagai tempat healing ketika liburan. Entah ini bekas rumah siapa, kondisinya tampak sudah sangat lapuk dan menyeramkan. Bahkan beberapa paku nyaris saja mencelakai Taker akibat senderan pada salah satu tiang yang sudah rapuh. Tak hanya itu saja, mereka juga menemukan beberapa koran dari 20 tahun yang lalu berisi pembunuhan sadis yang sempat viral pada masanya. Namun bukannya fokus ke situ, malah Taker dan Dale fokus pada iklan hotdog yang diskon beli 3 dapat 2 tanpa sedikit pun memperdulikan berita penting pembunuhannya. Buy 3, get 2 free, no expiration date. Alright. Beralih ke Allison, kawan-kawan yang sudah sampai di tengah hutan dekat danau yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kabin tempat Taker dan Dale berada saat ini, di mana salah satu kawan yang bernama Chen pun tiba-tiba bercerita tentang kisah mengerikan yang terjadi 20 tahun yang lalu yang tiada lain adalah berita di koran yang kita lihat di kabin. Sama seperti yang mereka lakukan saat ini, ada sekelompok remaja kuliahan yang liburan di hutan ini, di mana seorang pria asing yang merupakan orang gunung pun tiba-tiba muncul dan menghabisi mereka semua dengan sangat keji. Pada malam hari, tepat saat yang lain sedang berenang malam di air danau, Allison yang baru akan ganti baju pun tiba-tiba didatangi oleh Chad yang bermaksud mengutarakan isi hatinya. Rupa-rupanya Chad adalah sosok cowok yang kepedaan dengan menganggap Allison sudah lama menaksir kepadanya, padahal Allison sama sekali tidak memiliki ketertarikan sedikit pun kepada Chad, sehingga hubungan pertemanan mereka berdua pun berubah menjadi canggung ketika seolah cintanya bertepuk sebelah tangan. Catch up with everyone. Come on, Allie, come on. Setelah Chad pergi, Allison pun langsung pergi ke danau untuk berenang, yang tepat saat ia sedang menuruni sebuah batu. Taker dan Dale yang kebetulan sedang lewat tak sengaja mengejutkan Allison yang membuatnya langsung jatuh pingsan setelah kepalanya kebentur batu.
Maksud hati ingin menolong Taker dan Dale malah dikira sedang menculik Allison. Keesokan paginya, Allison terbangun di dalam kabin dengan Dale yang baru selesai membuat sarapan. Yang di awal takut banget pun ini menjadi sangat nyaman berkat sikap Dale yang polos dan logo. Sempat takut terhadap anjing peliharaan milik Dale yang tampak galak, namun setelah dijelaskan bahwa anjingnya bersahabat, Allison pun menjadi tidak takut lagi. You should relax and rest, okay? What's your name? My name is Dale. Taker terlihat berada di belakang kabin sedang akan memotong sebuah pohon kayu tua menggunakan gergaji mesin. Tepat saat Chad dan yang lain berhasil menemukan kambing tersebut dan berencana untuk menyelamatkan Allison yang dianggap sedang mengalami penculikan. Chad yang dianggap sebagai pemimpin kelompok pun menyuruh paksa satu temannya bernama Michael untuk maju duluan. Di mana pada saat ini bersamaan Tucker yang baru mulai memotong kayu pun tak sadar jika di dalam pohon tersebut terdapat sarang tawon atau lebah. Sehingga inilah yang terjadi. Dan Mitchell mati tertusuk kayu tajam setelah mengira jika Taker sedang mengejar mereka semua, sementara Taker sendiri kembali pulang ke kabin dengan wajah penuh sengatan lebah akibat kejadian barusan. Sambil menyiram wajahnya dengan air, Taker pun memberitahu Allison tentang teman-temannya yang lari terbirit-birit dan mengira jika mereka sama takutnya terhadap tawon yang sedang marah. Yang karena tak ingin terjadi salah paham, Dale dan Taker berencana mencari teman-temannya dan menyuruh Allison untuk istirahat saja. Sementara itu, Chad dan yang lain terlihat baru saja menemukan jasad Michelle yang masih dalam kondisi tertusuk kayu tajam. Dan lagi-lagi salah paham dengan mengira itu perbuatan Taker dan Dale yang dianggap sebagai orang gunung psikopat. Seperti dalam film-film. Dari mereka berenam hanya Chad yang paling ambisius untuk melakukan perlawanan tanpa meminta bantuan. Yang hal itu dibuktikan ketika ia melempar sebilah kapak tepat mengenai sebuah pohon. Tak lama Chad kawan-kawan pun langsung bersembunyi saat mendengar Taker dan Dale tiba di sana. Di mana Taker langsung teriak-teriak memanggil mereka semua dengan mengatakan bahwa Allison sedang bersama mereka, yang karena Chad dan kawan-kawan tak kunjung keluar. Dale pun mengambil sebilah kapak yang masih menancap dan membuat sebuah pesan singkat yang semakin membuat salah paham. Sambil menunggu Chad dan kawan-kawan datang menjemput Allison, Dale pun menggali sebuah lubang untuk sebagai safety tank di kediaman baru mereka ini. Di mana Allison yang sudah merasa baikan pun memutuskan untuk membantu Dale sambil menunggu kawan-kawannya datang. Taker menghancurkan beberapa kayu tua menggunakan mesin pemotong kayu tepat saat Chad dan kawan-kawan tiba di sana, dan lagi mereka semua tampaknya selalu berpikiran negatif tentang semua yang dilihatnya dengan menganggap Allison sedang dipaksa menggali kuburannya sendiri, padahal jelas-jelas ia sedang membantu Dale menggali lubang sepitang. Chad kembali mengirim kedua kawannya untuk maju menyerang duluan, di mana kejadian tak terduga pun kembali terjadi saat keduanya celaka oleh kelakuan mereka sendiri sehingga dan alangkah syoknya Taker dan Dale saat melihat kedua remaja itu tewas tepat di depan mata kepala mereka sendiri, sampai-sampai Dale tak sengaja membuat Allison kembali jatuh pingsan menggunakan skop, sampai akhirnya Taker dan Dale mengambil sebuah kesimpulan konyol dengan menganggap jika semua teman-teman Allison sengaja melakukan hal itu dalam rangka bundir massal seperti dalam cerita-cerita yang pernah mereka dengar.
Sementara itu, Chad dan kawan-kawan masih saja menganggap jika kedua temannya barusan mati dibunuh oleh Taker dan Dale. Padahal jelas-jelas mereka celaka akibat kelakuan sendiri, yang karena sebagian besar teman-teman merasa ketakutan. Mereka pun memutuskan untuk meminta bantuan tepat saat ada bapak polisi yang sedang berkeliling di daerah tersebut. Tak lama Pak Polisi dan para remaja pun tiba di kabin tepat saat Taker dan Dale sedang mencabut potongan tubuh yang masih nyangkut, di mana mereka dengan jujur mengaku bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut, yang supaya Pak Polisi lebih percaya. Meminta beliau untuk menemui Allison yang masih dalam kondisi pingsan untuk menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Setelah melihat kondisi Allison yang masih baik-baik saja, Pak Polisi pun menjadi percaya dengan semua yang dikatakan oleh Taker dan Dale. Namun kejadian tak terduga pun lagi-lagi terjadi saat Pak Polisi senderan tepat di tiang yang rusak, yang menyebabkan beliau terpental keluar dengan paku yang menancap di kepalanya. Seperti sudah bisa Anda tebak, para remaja ini kembali menganggap jika itu adalah perbuatan Taker dan Dale, di mana salah satu remaja pun dengan cepat mengambil pistol milik Pak Polisi, dan tidak tahu bahwa ada pengaman yang harus dilepaskan, sehingga Dale yang lugu pun dengan polosnya memberitahu tentang pengamannya yang harus dilepas terlebih dahulu. Sehingga ketika remaja mengarahkan laras pistolnya ke kepala, ia tak sengaja menarik pelatuknya, sehingga ketegangan pun menjadi saat Chad mengambil pistol tersebut sambil menembaki Taker dan Dale secara membabi buta. Di saat Dale pergi keluar, ia pun menemukan anjing yang sedang dijadikan sandera oleh Chad. Sehingga untuk menyelamatkannya, Dale pun mengambil sebuah alat pelontar paku untuk mengalihkan perhatian, sementara Taker akan menyelinap keluar untuk menyelamatkan anjingnya secara diam-diam. Akhirnya Taker kepergok sedang melepaskan anjing peliharaannya. Chad dan kawan-kawan pun kompak mengejar tak terus sampai ke dalam hutan, sehingga demi menghindari mereka semua, Taker langsung bersembunyi di samping kayu mati. Tapi tiba-tiba Taker sekarang digantung terbalik untuk dijadikan umpan agar Dale datang menjemputnya. Yang menarik adalah dari sekian remaja di kelompok ini, lagi-lagi Chad adalah satu-satunya remaja yang berbeda dari teman-temannya yang lain. Raut wajahnya nampak seperti merasa puas setelah menangkap Taker dan justru malah terlihat lebih seperti psikopat. Dan lebih gila lagi adalah Chad dengan teganya memotong dua jari Taker tersebut agar dia datang menjemput sahabatnya. Pada akhirnya, Allison pun sadar bahwa semua teman-temannya mengira bahwa Taker dan Dale sedang menculik dirinya, yang ketika Dale bertanya, kenapa mereka berpikiran seperti itu? Allison pun akhirnya jujur bahwa pada awalnya ia juga sempat berpikiran negatif tentang Taker dan Dale yang berpenampilan seperti orang gunung yang jahat, padahal sebagai seorang manusia, kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. I'm really sorry. Dale, stop! Tak mau sahabatnya celaka, Dale pun nekat menyelamatkan Taker sendirian dengan Allison yang justru malah ngejedong saja, yang ketika Dale sudah sampai di lokasi tempat Takar digantung, ia pun mulai berjalan mendekatinya dan ya ini ternyata hanya perangkap, dan untungnya Dale masih bisa mempertahankan alat vitalnya. Singkat cerita, ketika Taker masih di dalam hutan, Chad dan satu temannya yang bernama Mary pun terlihat sudah lebih dulu sampai di dalam kabin alih-alih menyelamatkan dan membakar kabin. Chad justru malah dikejutkan oleh pernyataan Allison yang menjelaskan tentang Taker dan Dale merupakan orang baik.
Dengan semua yang sudah dilihatnya, sulit untuk bisa percaya pada penjelasan Allison. Chad justru menganggapnya telah mengalami cuci otak sehingga Allison dengan cepat menjadi penengah dengan meminta mereka bertiga untuk duduk tenang dan bicarakan semuanya secara baik-baik. Setelah Chad dan Dale duduk tenang, Allison pun mulai mempersilahkan Chad untuk bicara duluan tentang kronologi awalnya kenapa ia bisa sampai menganggap Tucker dan Dale orang jahat. Di mana kembali menceritakan tentang kejadian 20 tahun lalu saat kelompok remaja liburan di hutan ini yang ternyata dua dari mahasiswa tersebut adalah ayah dan ibunya. Jadi yang diburu oleh orang gunung psikopat dan hanya menyisakan ibunya saja yang selamat sampai akhirnya timbul rasa benci dan dendam terhadap semua orang gunung. Saat Chad sedang bercerita, muncullah dua teman lain yang malah merusak suasana sehingga situasi mulai tidak terkendali saat Chad tiba-tiba menyerang Dale dan menampar Allison hingga terpental. Chad melemparkan sebuah lampu gantung yang membuat kabin ini terbakar. Dan Allison pun berhasil keluar sebelum api melahap kabin tersebut, sementara yang lain tidak sempat menyelamatkan diri, namun ternyata Chad berhasil bertahan berkat tertimpa pintu yang membuat wajah dan tubuhnya terbakar sebagian, dan ini giliran Chad yang tampak seperti seorang psikopat sungguhan yang berambisi untuk memburu mereka bertiga. Dengan cepat mereka pun kabur menggunakan mobil. Namun karena Dale terlalu lama menoleh ke belakang, ia tidak sadar jika ada gundukan kayu di depannya sehingga sadar-sadar Allison sudah tidak ada, sementara Tucker ditemukan sudah tak berdaya. Setelah Chad melukai perutnya seolah akan pergi untuk selamanya, Tucker pun menyampaikan sebuah wasiat penting agar Dale berhenti main slot serta jangan minum bir atau alkohol karena itu merusak kesehatan. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah Dale diminta untuk diselamatkan Allison yang saat ini dibawa oleh Chad. Sampai matahari pagi muncul, Dale terus berlari bersama anjingnya hingga sampai di sebuah pabrik lama bekas tempat kejadian perkara 20 tahun yang lalu. Di mana Allison terlihat sedang diikat di atas pemotong kayu dengan Chad yang semakin menggila dan semakin tidak berpikir waras. Sebelum menyelamatkan Allison, Dale pun ke gudang untuk mencari alat untuk menjadikan senjata pembela diri yang karena Chad selalu curiga Dale adalah orang gunung yang jahat, maka ia pun akan mewujudkannya menjadi kenyataan dengan berpenampilan seperti orang gunung yang sangat psikopat sekali. Allison pun takut melihat penampilan seramnya Dale. Dale pun melepaskan penampilan seramnya barusan yang tepat saat ia sedang melepaskan tali pengikatnya, tiba-tiba mesin pemotong kayunya menyala. Sampai akhirnya Chad muncul dan Dale berhasil membuat Chad terdesak dan langsung naik ke atas bersama mereka, tak sengaja menemukan sebuah koran lama asli dari 20 tahun lalu yang berisi tentang insiden mengerikan tersebut. Di mana mereka benar-benar terkejut saat melihat foto si pelaku sangat mirip sekali dengan Chad, ditambah ada sebuah narasi yang mengatakan jika pelaku sempat memperkosa satu korban wanita sebelum akhirnya si korban dilepaskan dan mengalami gangguan jiwa dengan perut yang sudah berisi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Chad adalah anak kandung dari si pelaku tersebut. Tentang ayah kandungnya yang merupakan orang gunung psikopat yang menjadi pelaku dari insiden mengerikan tersebut, yang pada akhirnya terjawablah sudah alasan kenapa sikap dan sifatnya sangat brutal sampai melakukan sejauh ini, karena memang ia ada keturunan dari ayah kandungnya yang merupakan seorang penjahat yang sangat kejam. Sudah terlanjur berbuat sejauh ini, Chad pun tetap melanjutkan niatnya untuk menghabisi mereka berdua.
Namun takdir berkata lain ketika Dale berhasil membuat cat kelilipan sampai tak sengaja jatuh ke bawah pabrik. Setelah mimpi buruk ini berakhir, Dale dan Tucker pun terbebas dari tuduhan. Berkat Allison yang membantu menjelaskan kronologi aslinya, sementara untuk Tucker, ia tidak jadi meninggal setelah diketahui hanya mengalami luka tusuk yang tidak terlalu dalam dan tidak jadi mati. Maka wasiat yang ia sampaikan sebelumnya pun dicabut lagi dan tetap minum bir sebagai perayaan akan nyawanya yang masih terselamatkan.